Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Denny bagaimana? Alhamdulillah sehat, tetap semangat menjalankan rutinitas mengajar. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini sengaja Ibu saya panggil di Iya. ruangan saya karena sesuai jadwal saya diamanahkan untuk melakukan observasi praktek mengajar Ibu di kelas. Sesuai jadwal di catatan saya ini, yaitu hari Selasa jam pertama dan kedua. Benar seperti itu Bu ya? Benar Pak, ya? nanti kita observasinya mungkin di kelas 72 ya Pak ya. Kita Ya. sana jam pertama dan kedua. Oh, jam pertama dan 72 Bu ya, kelas Iya, 72. di kelas 72. Baik Bu, tentunya sebelum saya melakukan observasi di kelas tempat Ibu mengajar, ya kita ngobrol-ngobrol pra observasi dulu Bu, supaya kita berdiskusi, supaya Ibu nanti lebih siap. Dan tentunya saya ingin tahu juga area-area mana yang kira-kira Ibu inginkan yang akan saya amati. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Bu, saya ingin tahu juga nih, kira-kira menurut Ibu dalam percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Tentu saja saya mengharapkan nanti setelah percakapan ini menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya Pak, ketika nanti waktu diobservasi dan tujuan pembelajaran saya tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Ibu ingin lebih percaya diri Bu ya, lebih percaya diri, dan yang penting tujuan pembelajaran dalam melakukan mengajar nanti bisa tercapai dengan lewat obrolan kita ini, atau kesiapan lah Bu ya. Iya betul. Nah, oke Bu, kita mulai obrolan kita tentang persiapan Ibu. Apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ketika saya melakukan observasi nanti di kelas? Tujuan pembelajaran ini tergantung materinya ya Pak ya, sesuai dengan materinya, yaitu mungkin besok kita ketika diobservasi kita masuk materi mengenai zat dan wujudnya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti saya mengharapkan itu peserta didik satu mampu memahami dulu perbedaan zat dan wujudnya. Kemudian peserta didik diminta untuk mampu mengklasifikasikan apa saja yang tergolong zat dan wujudnya, kemudian mereka mengidentifikasikan yang mana tergolong dari zat dan wujudnya tersebut. Oke, bagus sekali Bu ya, sudah mulai tingkatan Bu ya, kayaknya dari tingkatan taksonomi belum Bu ya. Baik Bu, berikutnya bagaimana cara Ibu merumuskan kalimat-kalimat tujuan pembelajaran tersebut? Cara saya merumuskannya Pak ya, mungkin dengan menggunakan metode ABCD. ABCD yang mana di situ ada audiens, ada pesertanya yaitu peserta didik itu sendiri, kemudian behavior, kemudian perilaku siswa terhadap di dalam kelas itu bagaimana, kemudian kondisi kelas tersebut bagaimana, dan tingkatan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan itu bagaimana. Itu memang harus kita terapkan metode tersebut Pak. Bagus, berarti Ibu sudah memahami prinsip ABCD dalam merumuskan kalimat tujuan pembelajaran Bu ya, atau sekarang lebih ke kalimat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Bu ya, di kurikulum Merdeka. Iya betul. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, apa strategi yang akan Ibu gunakan nih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu rumuskan tadi? Strategi yang saya gunakan itu mungkin strategi berdiferensiasi. Ini dengan cara pembelajaran dengan siswa duduk berkelompok, mereka berdiskusi, kemudian dengan menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional pada siswa. Oke, berarti yang saya tangkap Ibu akan melakukan strategi diferensiasi, kemudian nanti Ibu akan melakukan pembelajaran yang berkelompok atau berdiskusi, dan yang ketiga adalah Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Luar biasa, ini lengkap sekali nih Bu ya. Tiga yang akan Ibu lakukan. Oke Bu, selanjutnya saya ingin mengingatkan nih, di semester awal 2 kemarin ya, bulan-bulan Juli itu kita memilih berdasarkan rapor pendidikan RHK tentang praktek pembelajaran di kelas Bu ya. Apa yang Ibu pilih dalam RHK tersebut di PMN? Saya memilih keteraturan suasana kelas Pak, karena lanjutan ini dari mungkin di semester 1 kan kita telah memilih disiplin positif, yang ada semester 2 ini kita mencoba memilih keteraturan suasana kelas. Oh baik Bu, jadi Ibu berdasarkan analisis rapor Bu ya, yang diadakan di Kombel kita, Ibu memilih keteraturan suasana kelas, mungkin supaya ada peningkatan nanti Bu ya. Iya Pak, betul. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya adalah fokus perilaku apa saja Bu dalam atau
rubrik penilaian praktek mengajar apa saja Bu yang akan Ibu tampilkan dalam terkait dengan RHK keteraturan suasana kelas itu? Ini tadi sudah saya print ya Pak ya. Fokus perilaku itu ada 3 yang akan kita amati nanti Pak. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi dengan adanya komunikasi positif itu kita bisa membangkitkan bagaimana suasana kelas itu menjadi menyenangkan, menyenangkan bagi siswa sehingga baru kita memulai proses belajar mengajar. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ya di sini tentu saja perilaku yang dianjurkan itu guru mengelompokkan murid berdasarkan tujuannya pada murid tersebut. Kemudian guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semuanya terlibat aktif. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang aktif. Kemudian guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Itu yang sangat kita harapkan untuk di fokus perilaku yang kedua ini. Kemudian fokus perilaku yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Tentunya di awal masuk, guru membuat kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama Pak oleh seluruh murid. Tentu saja tidak sepihak guru saja, tapi disetujui oleh seluruhnya untuk disepakati. Kemudian kalau bisa kesepakatan itu kita tempel. Kemudian yang keduanya, guru mengajak untuk mengingat kembali apa saja kesepakatan kelas yang telah kita sepakati dan setujui. Kemudian guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan dari aturan kesepakatan kelas tersebut. Begitu, Oke, Pak. Berarti ada 3 Bu ya? Iya, ada 3. Ya, ada 3 tentang fokus perilaku tadi yang Ibu print. Cocok juga nih dengan apa yang saya print sesuai ya Bu ya. Sama ya Pak. Perilaku yang dianjurkan tadi yang Ibu sampaikan Bu ya dalam setiap fokus perilaku tersebut. Iya Pak. Baik Bu, berikutnya tadi sudah. Berarti sekarang pertanyaan berikutnya adalah dari 3 hal yang ingin Ibu lakukan nih. Jadi ada 3 hal yang saya tangkap dari awal kita ngobrol tadi yang akan Ibu lakukan, mungkin 4 lah ya. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua nanti Ibu akan melakukan pengelompokan di kelas, kemudian yang ketiga menerapkan pembelajaran sosial emosional, kemudian yang terakhir yaitu keteraturan suasana kelas. Nah, jadi dari 4 hal tersebut Bu, area pengembangan mana Bu yang ingin saya bantu untuk saya amati Bu? Ya tentunya saya ingin Bapak observasi ketiga-tiganya. Oh, ketiga-tiga, 4 Bu. Empat-empatnya Bu ya. Jadi ada 3. Kelas, iya. Ini kan banyak nih Bu, kalau kita bicara tentang diferensiasi itu ada 3 Bu ya, yang kita pahami. Ada konten, ada produk, ada proses. Kemudian kalau PS itu ada 5 kompetensi. Kalau yang pembelajaran kelompok itu kan sudah seperti biasa lah kita sudah ketahui. Kalau keteraturan suasana kelas tadi ada 3 fokus perilaku. Coba Ibu pikirkan lagi, kira-kira fokus pengembangan atau secara spesifik bagian mana yang akan Ibu ingin lebih perdalam pengembangannya, yang bisa saya amati? Mungkin kalau diferensiasi mungkin Pak lebih kepada kontennya ya Pak ya. Kemudian kita di sini pada konten ini kita membiarkan peserta didik untuk bebas berdasarkan minatnya Pak. Berdasarkan minatnya, kemudian mengenai PSE itu kesadaran diri, kemudian keteraturan kelas itu nanti mungkin kepada komunikasi positif guru dan kesepakatan yang telah disepakati, seperti itu Pak. Baik, jadi yang Ibu pilih secara spesifik yang akan Ibu kembangkan adalah diferensiasinya fokus ke konten ya, konten, kemudian PSE-nya itu ke arah kesadaran diri, kemudian yang keteraturan suasana kelas itu ke arah fokus perilaku komunikasi positif, dan apa tadi Bu? Satunya lagi mengingatkan siswa terhadap kesepakatan kelas yang telah Oke, baik. Selanjutnya Bu, indikator ketercapaian seperti apa yang akan Ibu lakukan yang bisa saya amati dan bisa dikatakan apa yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau sudah muncul? Mungkin pada saat pembelajaran diferensiasi mungkin ada pembelajaran yang positifnya ya Pak ya. Kemudian mengenai kesadaran diri itu saya melakukan teknik stop, selain ice breaking saya melakukan teknik stop terhadap seluruh siswa agar sebelum memulai pelajaran itu kita mengetahui seberapa minat siswa untuk belajar pada saat kita melaksanakan pembelajaran.
Kemudian pada saat keteraturan kelas mungkin lebih yang seperti saya tadi ya, membangun sebagaimana kelas itu menciptakan komunikasi yang positif. Yang ini Bu ya? Ya, positif dan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati apakah telah dilaksanakan, kemudian mengadakan refleksi terhadap kesepakatan kelas tersebut yang telah kita setujui. Itu yang Ibu akan lakukan. Iya, benar. Kalau yang pembelajaran berdiferensiasi tadi yang ke arah mana tadi Bu? Ke arah yang positif Pak. Ke arah yang positif, ke arah konten. Iya, kontennya. Berarti kalau konten itu apakah ke arah sumber belajar Bu ya? Iya, ke arah tepatnya betul, ke arah sumber belajar. Mengakses berbagai sumber belajar. Oke Bu, jadi yang saya tangkap berarti Ibu akan melakukan sebagai indikator ketercapaian. Yang pertama yang diferensiasi itu ke arah konten. Ibu akan menyediakan ya Bu, akses sumber belajar yang beragam gitu. Seperti itu Bu. Iya. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosional, Ibu akan mempraktekkan tentang mindfulness. Teknik stop teknik stop. Ini sangat efektif ini Pak. Ya, atau ice breaking. Iya, ice breaking yang diselangi dengan ice breaking. Kemudian untuk keteraturan suasana kelas yang saya tangkap tadi, Ibu akan melakukan 2 fokus saja Bu ya, yaitu tentang komunikasi positif kemudian terhadap kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, itu perilaku yang dianjurkan yang akan Ibu tampilkan ketika mengajarkan sudah ada di rubrik itu. Iya. Nanti Ibu perdalami saja itu Bu ya. Baik Bu, saya ingin hanya mengingatkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, itu akan saya jadikan sebagai rubrik indikator ketercapaian pembelajaran ketika Ibu mengajar nanti Bu ya. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai di titik ini Bu, apa yang Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan? Tentunya yang saya dapatkan adalah saya lebih percaya diri lagi Pak untuk melangkah pada saat kita pada observasi gitu. Berarti Ibu udah dapat nih apa yang menjadi tujuan Ibu di awal tadi, ingin lebih percaya diri Ibu ya, dan lebih siap. Ya, lebih siap untuk mengikuti observasi pada hari Selasa ya Pak ya, nantinya di jam pertama dan kedua. Baik Bu, karena ini sudah waktunya sudah cukup, jadi saya ingin mengingatkan hari Selasa itu memang jadwal Ibu untuk diobservasi. Saya akan masuk ke kelas jam pertama dan kedua Bu ya, hari Selasa. Nanti kalau ada perubahan Ibu hubungi saya aja, mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya, Ibu hubungi saya aja. Baik Bu, mudah-mudahan observasi nanti yang Ibu lakukan di kelas itu berjalan lancar, dan nanti saya ingatkan setelah saya observasi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, yaitu pasca observasi untuk melakukan refleksi dan umpan balik Bu ya. Baik Bu, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak. Oh cukup Bu ya. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ketika kita belajar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu yang Ibu sampaikan di depan. Oke, Ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu ingin memeriksa dulu kerapian kamu semua. Dan apakah sudah rapi bajunya? Kalau yang masih ada keluar, kalau dimasukkan dulu. Kemudian persiapkan alat-alat tulisnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan siapa yang tidak hadir pada hari ini? Arif. Siapa lagi? Sylvia. Farhan. Oke, ini sakit semua ya. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh agar besok harinya bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar.
Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian pada siang hari ini? Baik, senang. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang bad mood, ada yang semangat. Benar? Benar. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin tahu dulu nih. Tentunya mood kamu dengan teman kamu tidak sama kan? Tidak. Seperti Ibu katakan tadi, ada yang sedih, ada yang senang. Untuk itu, semuanya Ibu minta tolong konsentrasi kegiatannya. Silakan duduk dengan rileks. Tidak ada yang memegang pena, tidak ada yang memegang buku. Oke, kita mulai. Dalam hitungan ketiga, anak Ibu tolong menutup matanya sesuai dengan aba-aba. Oke. 1, rileks ya. 2, 3. Silakan kamu picing mata kamu. Sudah. Kemudian kamu rasakan apa yang kamu rasakan pada siang hari ini. Kalau tadi misalnya berangkat ke sekolah ada kesal, ada emosi, ada perasaan happy, ada perasaan gembira. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan apa yang kamu rasakan tadi, Nak? Bisa. Kemudian kamu bayangkan kembali kira-kira apa yang membuat kamu merasa senang, kalau kamu tadi merasa senang, atau apa kira-kira yang membuat kamu merasa sedih ketika kamu tadi bad mood sebelum berangkat ke sekolah. Sudah? Sudah, sambil kamu bayangkan. Kalau sudah, kemudian bagaimana caranya kamu membangkitkan kembali rasa bad mood yang kamu rasakan pada pagi hari ini. Supaya kamu bisa semangat untuk ke sekolah dan mengikuti pelajaran dengan penuh rasa gembira. Atau yang tadinya memiliki rasa senang, bagaimana kira-kira kiat kamu untuk tambah semangat lagi nanti supaya apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu di sekolah itu memudahkan kamu dalam menerima pelajarannya. Sudah tahu permasalahannya? Sudah tahu jalan penyelesaiannya apa? Kira-kira bagaimana cara kamu membangkitkan semangat kamu? Sudah, Nak? Kalau sudah, kira-kira motivasi apa yang ingin kamu lakukan pada hari ini, yang ingin kamu tanamkan pada diri kamu? Motivasi apa? Sudah? Dalam hitungan ketiga, seperti tadi, silahkan kamu buka matanya. 1, 2, 3. Sekarang bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Sudah senang, sudah lega semuanya? Masa iya sudah lega? Sudah plong pikirannya? Sudah tidak ada beban lagi? Iya, benar. Kalau iya sekarang kita selingi tepuk sen. Amati, telaah, tunjukkan masa depan kita arahkan. Sen. Oke, luar biasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai kegiatan literasi dan mengamati video. Peserta didik mampu menganalisis konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, tujuan yang ingin kita peroleh adalah, silakan dibaca Yusuf. Apa Yusuf? Melalui kegiatan merasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan berbagai jenis perubahan wujud zat dengan tepat. Iya, bagus. Berarti kegiatan yang kedua adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi, kamu mampu membandingkan berbagai jenis perubahan wujud dari zat. Luar biasa. Yang tujuan ketiga, silakan dibaca Puja. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu merancang proyek perubahan wujud zat dengan baik. Ya.
Kemudian selanjutnya silakan dibaca. Dina, nampak? Si Alia. Kegiatan selanjutnya adalah itu keterampilan proses. Melalui kegiatan proyek, kamu dapat menunjukkan proses perubahan yang terjadi pada zat tersebut, artinya terhadap zat yang akan kita praktekkan nanti. Apakah Ibu paham? Paham. Kemudian cakupan materi kita ini karena dia perubahan zat cair menjadi zat padat, berarti ini berhubungan dengan perubahan wujud zat. Wujud zat kemarin kita bagi menjadi berapa? 3. Ada padat, cair, dan ada gas. Oke. Kemudian, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya? Nah, apa itu zat? Ya, silakan. Pembelajaran kita kemarin, apa itu zat? Zat adalah, ya, Puja. Zat adalah, silakan Nak, bentuk materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. ya, bentuk materi yang memiliki sifat-sifat tertentu yang khas. Contohnya apa? Contohnya apa? Siapa yang bisa memberitahu contohnya? Contohnya, oke. Ibu kasih kamu gambar ya. Sebentar, Ibu kasih kamu gambar. Kira-kira, nih gambar apa nih? Gambar apa ini? Gambar S. Kelompok Yusuf ini gambar apa? S. Kelompok Puja ini gambar apa? S. S apa? S lilin. Kelompok Dina ini gambar apa? Kelompok Alia ini gambar apa? Iya, semua sepakat untuk menjawab S? Iya, menjawab S. Semuanya pasti sudah pernah memakan es ataupun melihat. Benar? Kira-kira bagaimana proses pembuatan es tersebut? Apakah dia langsung menjadi padat kita buat atau bagaimana? Silakan angkat tangan. Ya, Dina. Perubahan wujud zat dari benda cair menjadi padat. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Tepuk tangan dulu, Nak. Ya, tepuk tangan luar biasa. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Bagaimana dengan kelompok Puja? Apa ini es? Apakah dia terbuat seperti ini padatnya? Nah, bagaimana proses pembuatannya? Kenapa dia bisa seperti ini? Zat cair dibekukan kemudian menjadi padat. Tepuk tangan. Luar biasa. Nah, kita tanya lagi kelompok Yusuf. Bagaimana proses pembuatannya Yusuf? Zat cair didinginkan, lalu dia akan menjadi padat disebut es. Zat cair didinginkan, lalu dia akan menjadi padat, maka disebutlah es. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Silakan Nak Gadi. Zat cair yang melalui proses pembuatan yang akan menjadi benda padat. Zat cair yang akan mengalami proses pembekuan sehingga dia menjadi padat. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, kalau begitu awal mulanya ini adalah zat cair kemudian dibekukan sehingga dia menjadi padat. Kira-kira proses ini disebut dengan proses apa? Pembekuan atau proses membeku. Kira-kira apa lagi contohnya? Apa lagi contohnya? Nah, contohnya nanti setelah kita melakukan praktikum. Adakah Ibu membawa alat dan bahannya? Ada. Oke. Nanti kita akan mengetahui bagaimana perubahan wujud tersebut. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, Ibu minta silakan dibuka HP-nya. Ibu mau kuis dulu Nak ya, sebelum kita masuk ke jam pembelajaran hari ini. Ya, sudah Ibu kirimkan linknya, silakan diisi dulu kuesionernya. Silakan. Bu kasih yang sudah selesai nanti silakan dikirim sesuai kesepakatan.
Ibu minta waktunya sekitar 10 menit saja. Oke? Silakan diisi dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Ya, ini sudah masuk semua ya, sudah selesai. Nah, ini LKPD, Ibu akan sebut kita melakukan tujuan pembelajaran kita hari ini, pembuatan proyek, masing-masing memperoleh LKPD. Silakan dirembukan. Sudah? Semuanya sudah dapat LKPD dan silakan dilihat. Silakan dilihat. Silakan dilihat LKPD-nya, dibolak-balik dan dibaca. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik, berarti di situ diminta kamu dengan anggota kelompok kamu saling bekerja, saling berdiskusi terhadap permasalahan nanti yang akan dimunculkan dari tayangan-tayangan yang akan Ibu sampaikan maupun link. Di LKPD sudah ada link masing-masing karena nanti silakan kamu mengaksesnya. Mengakses media pembelajaran yang kamu suka. Dilihat di situ, linknya sudah ada. Kalau kamu merasa kurang puas, silakan dibuka akses melalui internet dan sebagainya. Paham? Bu, saya melalui media ada sumber lainnya, saya dari buku, boleh Bu? Boleh, silahkan. Kamu bebas memilih yang mana yang menurut kamu lebih paham. Pada link pertama, silakan diakses link pertama pada LKPD. Sudah ada LKPD. Di sini Ibu, LKPD yang pertama itu mengenai tutupan awan pada musim panas di Kerawang. Sudah ditemukan, Nak? Ya, literasi mengamati. Literasi mengamati, sudah nampak diagramnya? Literasi, ya. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nanti silakan kamu akses. Coba diamati dulu sama peserta didik. Di sana ada curah hujan, ada curah salju, setara cairan katanya probabilitas pada rata-rata curah salju setara cairan bulanan pada musim panas di Kerawang. Di sana sudah disajikan angka-angka berapa persen setahun penuh. Kemudian ada curah hujannya. Nampak di sana, Nak? Kira-kira dari diagram yang disajikan ini, diagram yang disajikan, yang ada di LKPD, kira-kira apa pokok permasalahan yang bisa kamu munculkan? Apa kira-kira, Nak? Yang bisa kita pada itu artinya suhu udaranya, makanya bagaimana? Cuacanya sangat panas. Nah, kalau cuacanya sangat panas, kira-kira apa yang kita manfaatkan untuk situasi tersebut? Ya, Yusuf, apa kira-kira? Mencairkan es. Bagus, tepuk tangan. Kenapa Yusuf menimbulkan ide mencairkan es? Yang itu panas. Karena dengan suhu yang panas, kamu membutuhkan apa? Karena ketika suhu panas, Ya, dapat meleleh dengan es bisa meleleh dengan cepat. Bagus. Kelompok yang lain, tanggapi kelompok Puja bagaimana? Apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Dina? Ya. Menjemur pakaian. Bagus. Luar biasa. Menjemur pakaian. Apa kira-kira? Menjemur pakaian termasuk radiasi. Menjemur pakaian termasuk radiasi. Tangan dulu. Sudah berani menjawab. Kelompok Alia yang di belakang tidak ada suaranya dari tadi.
Ya. Menjual minuman dingin. Menjual minuman dingin. Kenapa kamu mengatakan bisa dalam cuaca yang panas, bisa kita Bu menjual minuman dingin? Kenapa? Kan orang haus karena panas. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Menjual es Bu, saya Bu pada musim panas, saya memanfaatkannya dengan menjual es. Kalau menjual es Bu, otomatis es yang saya jual akan laku. Kenapa? Karena orang banyak merasa kehausan dan kepanasan. Pemikiran yang luar biasa. Praktek kita hari ini apa? Iya, perhatikan. Ini Ibu tayangkan. Nih, ini akan kita praktekkan proses pembuatan es. Nah, ini dia kira-kira cara pembuatannya ya. Nanti langkah-langkah kerjanya kamu pahami seperti ini. Silakan kamu buka di HP kamu masing-masing karena linknya sudah Ibu kirimkan. Silakan di sana kamu lihat proses pembuatannya. Sudah? Kira-kira alat dan bahannya sudah lengkap tidak sesuai dengan prosedur kerjanya? Iya, sudah lengkap belum? Belum. Sini Ibu akan menyediakan martil nak ya. Nah, nanti martil ini ya bisa kamu gunakan untuk memukul es batu yang kamu bawa. Nah, kira-kira kita sepakati dulu nak. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita sepakati dulu apa yang menjadi kesepakatan kita dalam pembelajaran proyek pada minggu yang lalu. Nah, sekarang ini juga berlaku demikian lanjutannya. Oke, sekarang kita sepakati dalam pembuatan proyek ini, kira-kira anak ibu perlu waktu berapa menit untuk menyelesaikannya? 30 menit? Yakin? 15 menit? 40 menit? Kalau dilihat dari proses pembuatannya ini, kira-kira berapa menit? Oh, biar bisa agak keras. Oke, kita sepakati 30 menit saja nak ya, sesuai dengan jam kita. Oke, 30 menit. 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan anak ibu melaksanakan sesuai pada LKPD yang telah ibu berikan. Oke, dimulai dari sekarang semuanya bekerja. Diperhatikan. Oh ya, boleh. Suaranya dibesarkan dengan yang apa kamu? Buang air, silakan dibuang. Oke, letakkan di depan. Tidak apa-apa. Tengok langkah kerjanya. Langkah kerjanya. Ingat ya, kekompakan dalam bekerja juga akan ibu nilai. Ya, silakan dilihat literasinya, referensinya ya. Nah, diskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana kira-kira langkah pertama. Langkah pertama kira-kira bagaimana? Gak apa-apa, dimasukkan aja batu esnya di. Semuanya bekerja, jangan sampai tidak bekerja. Semuanya bekerja. Iya, terserah kamu. Analisa kamu bagaimana? Ibu pingin lihat hasilnya. Ini sih, waktu memecahkan es batu, kendalanya apa? Buat di sini kendalanya. Oke, pada saat pembuatan susu, kendalanya apa? Itu dibuatkan di situ, nah ya, bersama teman. Ada nggak kendalanya? Kendalanya apa? Misalnya martilnya tidak apa, es batunya kurang dipecahkan, silakan dibuat. Langkah-langkahnya ya silakan. Ayo.
Sepertinya es batunya gimana? Kurang nggak? Masukkan nggak? Udah bagus. Masukkan lagi. Habis, oh habis ya. Oke. Ayo. Iya. Sambil diamati ya KPD-nya di ini didiskusikan. Nah, bergantian nak. Nah, bergantian supaya yang lain bisa merasakan cara pemutarannya. Dan LKPD-nya sambil dikerjakan ya. Di tengah. Nah, mana tengah gitu. Supaya apa, Bu? Dah. Stop. Nah, baru. Dah. Ada, Bu. Gini. Ayo. Putarnya penuh semangat ya. Penuh semangat, nanti biar semangat hasilnya. Ada kendala? Ada. Apa yang menjadi kendala ditulis di LKPD nak ya? Langkah-langkahnya. Hitungan ketiga, semuanya harus sudah siap. Mejanya rapi. Mejanya rapikan. 1, mejanya sudah rapi. 2, hitungan ketiga ya. 3. Oke, kamu telah melakukan proses pembuatan dari es krim. Sudah selesai semuanya, langkah demi langkah. Sudah selesai kamu laksanakan. Sekarang tinggallah waktu kita untuk persentase. Kita mulai dari kelompok Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yusuf, Roca, Kevin, Bening, Rioni, Raka, dan Zaratu. Tujuan pembelajaran pada hari ini ialah 1. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu membuat produk perubahan wujud benda. 2. Melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menganalisis proses perubahan wujud benda. 3. Melalui kegiatan proyek, peserta didik memiliki pemahaman pengetahuan tentang perubahan wujud benda untuk ide bisnis dan atau teknologi sederhana pembuatan X. Alat yang digunakan dalam proses ini yang pertama adalah kaleng toples, kedua adalah baskom, ketiga adalah sendok besi dan sendok plastik, keempat adalah susu dan kau, kelima adalah garam halus dan batu es. Yang pertama, siapkan kaleng, toples, baskom, sendok, garam, batu es, dan susu. Lalu masukkan es ke baskom, taburi dengan garam. Ya. Buatlah susu dengkau dalam sebuah gelas. Masukkan susu dengkau ke dalam kaleng, lalu ditutup. Setelah itu, kaleng diputar-putar selama 20 menit, sehingga susu dengkau yang terdapat dalam kaleng mengeras. Menurut kelompok kami, waktu yang dibutuhkan 30 menitan. 10 detik untuk memasukkan es. Ya. Penanggung jawabnya Roca. Kendalanya esnya sudah mencair sedikit. Yang kedua, 20 detik. Langkah kedua, membuat susu. Penanggung jawabnya Bening. Kendalanya airnya berkurang karena menggunakan es yang sudah mencair. Yang ketiga, 10 detik. Langkah ketiga adalah menabur garam. Penanggung jawabnya Rioni. Kendalanya garamnya tumpah berlebaran. Langkah keempat, 1 menit. Langkah keempat adalah memasukkan kaleng. Penanggung jawabnya Yusuf. Kendalanya esnya berkurang. Langkah kelima, 15 menit. Langkah kelima adalah memutar kaleng. Penanggung jawabnya adalah Kevin. Kendalanya adalah esnya berlebaran dan sedikit berserakan. Oke, coba yang lain perhatikan nak. Demikian Demikian dari
yang saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Yusuf. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, Ibu minta satu orang menanggapi dari yang disampaikan Yusuf. Ada yang menanggapi? Kira-kira sama tidak yang kendala yang kamu hadapi dengan yang kelompok Yusuf hadapi kendalanya? Berbeda ya, silakan. Di mana letak berbedanya? Kendala Yusuf hanya satu, yaitu karena esnya mencair. Sedangkan kami kendalanya yaitu baskomnya kecil, esnya mencair, dan esnya payah sekali untuk ditopang. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Dina. Kendalanya, kalau kelompok Dina katanya baskomnya terlalu kecil, Bu, sehingga menyulitkan kami untuk memutar kaleng tersebut. Mudah-mudahan nanti hasilnya tetap pada yang kita inginkan. Yang penting tujuan akhirnya membentuk apa tadi dari kelompok ini? Apa tadi tujuan dari percobaan ini? Untuk membuktikan bahwa adanya perubahan wujud zat cair bisa menjadi padat. Kira-kira dari kelompok kamu, apa manfaatnya yang bisa kamu dapat pada proyek kita pada hari ini? Apa manfaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kami dari kelompok 2, manfaatnya yaitu dapat mengetahui cara membuat es. Dapat mengetahui cara pembuatan es krim. Oke, tepuk tangan. Ibu ingin tahu lah masing-masing kelompok ini apa sih manfaatnya yang dari pembelajaran pada hari ini? Kelompok Alia? Ya, silakan berdiri. Apa manfaatnya yang bisa kamu peroleh dari proyek kita hari ini? Silakan berdiri. Dapat membuktikan perubahan wujud zat dari cair ke padat. Oh ya, kelompok Alia berbeda lagi, katanya dengan proyek ini dapat membuktikan bahwa proses perubahan wujud cair menjadi padat. Luar biasa, tepuk tangan. Ayo kelompok Dina, kira-kira apa sih yang bisa kamu petik manfaatnya pada? Kami memahami tentang perubahan wujud zat dan zatnya, dan kami bisa mempererat kerjasama antar anggota kelompok kami. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Satu lagi kelompok ya. Apa kira-kira Zaki apa? Kami dari kelompok 3 menanggapi bahwa proyek ini Ya. bermanfaat untuk mengetahui cara mudah membuat es krim, Ya. mengetahui perubahan zat, Ya. dan kerjasama antar kelompok kami. Oke, luar biasa. Ada tiga. Satu untuk mengetahui cara pembuatan es dengan cara sederhana. Kemudian untuk mengetahui Perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. ya perubahan wujud zat dari zat cair menjadi padat. Pembelajaran kita sudah selesai, proyek kita sudah selesai. Sebelum mengakhiri, Ibu akan mengadakan dulu tes ya terkait dengan proyek kita pada hari ini. Silakan dibuka linknya yang telah Ibu share pada masing-masing kelompok kamu melalui pembelajaran grup kelas IPA. Silakan dibuka, Nak. Silakan dibuka ya, dikerjakan sekarang. Selesai? Sudah terkirim semuanya. Nah, sekarang boleh HP-nya diletakkan kembali, Nak, karena sudah selesai semua. Oke. Sekarang Ibu, kita refleksi ya. Pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu dengan dimulai dari sini dulu lah.
Besok lagi? Nah, bagaimana perasaan kamu pada hari ini tentang pembelajaran ini dan tentang proyek ini? Perasaan kami senang karena kami dapat bekerja sama dengan baik melalui proyek ini. Apalagi manfaat yang didapat? Mengetahui perubahan wujud zat, yaitu dari zat cair menjadi zat padat. Serta cara membuat es krim secara sederhana melalui proses ini. Oke, tepuk tangan luar biasa. Tepuk tangannya mana yang kuat? Oke, terima kasih Yusuf. Oke, lanjut ke kelompok inilah secara ini, kelompok ini Puja. Ayo. Apa yang kamu rasakan pada pembelajaran pada hari ini? Senang dan gembira. Senang dan gembira. Kenapa bisa senang dan gembira? Karena kami dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan es krim. Pembuatan es krim Dengan cara yang berbeda. dengan cara yang berbeda, tepatnya dengan cara yang Sederhana. Apalagi manfaat yang diperoleh? Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Puja. Ini. Oke, silakan Nak. Apa perasaannya pada hari ini dengan pembelajaran ini? Perasaan kami yaitu gembira karena kami bisa membuat es krim dan tahu cara membuat es krim secara sederhana. Ya. Serta kami tahu perubahan wujudnya yaitu benda cair menjadi padat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok ini, bagaimana perasaan kamu pada hari ini tentang pembelajaran ini? Perasaan kami adalah senang karena mendapatkan pengalaman Iya. membuat es krim. Pengalaman pembuatan es krim. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Perubahan wujud zatnya. Apa yang didapat? Perubahan zat cair menjadi padat. Iya, perubahan zat cair menjadi padat. Luar biasa, tepuk tangan. Tadi kita sudah mendengarkan refleksi masing-masing, yang mana refleksi tersebut rata-rata kamu sangat gembira dengan adanya proyek ini dan merasa banyak manfaat yang bisa kamu pelajari. Kamu ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Luar biasa. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat. Ibu, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Anak-anak hebat Ibu, mari sebelum kita akhiri, kita lakukan sekali ice breaking dengan tepuk sen. Oke? Dengan penuh semangat. Tadi diawali dengan semangat, kita akhiri dengan semangat dan membawa manfaat. Oke? Tepuk sen. Amati, telaah, tunjukkan masa depan kita arahkan. Oke, luar biasa. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ibu ingin menyampaikan Nak ya. Nanti silakan dikerjakan tugas lanjutan dari ini pada link yang telah Ibu kirimkan. Dan pembelajaran kita untuk pertemuan selanjutnya adalah mengenai suhu dan pemuaian. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, Rab. Berdoa mulai. Selesai. Dah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, anak-anak hebat Ibu. Salam sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Popi? Alhamdulillah sehat. Pak Denny gimana? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat? Alhamdulillah, insya Allah tetap semangat. Sebelumnya saya ucapkan selamat Ibu, sudah selesai melakukan praktik mengajar di kelas dan saya pun sudah selesai mengobservasi, yaitu melihat Ibu dalam praktik mengajar tersebut. Sudah
kita bicarakan di percakapan sebelumnya, bahwasanya setelah observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi pasca observasi. Nanti kemungkinan kita akan bahas tentang refleksi, umpan balik ataupun tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terkait dengan praktek mengajar Ibu di kelas. Tapi sebelum obrolan kita lebih dalam dan lebih lanjut, saya ingin tahu apa yang Ibu ingin capai dari obrolan pasca observasi kita sekarang ini. Terima kasih Pak Denny. Tentu saja yang ingin saya capai adalah saya menginginkan adanya refleksi terhadap saya setelah dilakukan observasi, yaitu saya juga ingin mendapatkan umpan balik berdasarkan obrolan kita sebelum observasi. Berarti Ibu bertujuan ingin direfleksi ya, kemudian mendapatkan umpan balik dan diarahkan tindak lanjutnya seperti apa ke depannya nanti. Baik Bu, kita mulai percakapan kita Bu ya. Ya silakan. Bagaimana perasaan Ibu tentang performa Ibu di kelas ketika melakukan praktik mengajar yang Ibu rasakan? Tadinya saya agak gugup ya namanya ya diobservasi ya Pak Denny ya, tapi lama-lama sudah terbiasa dengan sendirinya. Kemudian saya merasa senang dan alhamdulillah anak-anak pun juga merasa pembelajaran itu amat menyenangkan baginya ketika saya mengadakan praktek mengajar. Ya, kayak sepertinya saya lihat memang menyenangkan dan mengasihkan sepertinya kalau belajar di labor Bu ya. Bagaimana Ibu bisa menilai diri seperti itu Bu, atas performa Ibu tersebut? Saya menilai seperti itu ya ketika saya di observasi tersebut, saya melihat adanya keseruan. Keseruan artinya begini Pak Denny, keseruan di dalam anak-anak itu terhadap materi yang saya sampaikan. Apalagi ketika di observasi kita kan mengadakan praktikum, jadi anak-anak rasa ingin tahunya, antusiasnya terhadap apa yang mereka lakukan praktek pada hari itu cukup membawa respon yang positif sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, berarti Ibu merasa, kalau boleh saya tangkap nih, Ibu sudah merasa maksimal lah dalam memberikan pengajaran kepada murid-murid Ibu ya, di labor Bu ya. Selanjutnya Bu, kita lanjutkan tentang pembahasan kita mengenai apa saja yang Ibu lakukan kalau kita kaitkan dengan indikator ketercapaian pengembangan yang secara spesifik Ibu telah tentukan saat obrolan kita pra-observasi kemarin. Kalau boleh saya ingatkan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, konten Bu ya. Kemudian yang kedua pembelajaran sosial emosional tentang kesadaran diri. Kemudian yang terakhir tentang keteraturan suasana kelas, fokus perilakunya yaitu komunikasi yang positif dan satu lagi mengingatkan kesepakatan kelas. Jadi menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan ketika praktik mengajar tersebut? Rasanya saya sudah melakukan ketiganya ya Pak ya. Berdiferensiasi, yaitu berdasarkan terhadap, ini fokusnya terhadap konten media ajar. Saya membebaskan anak memilih media pengajarannya sesuai dengan yang mereka minati, sesuai dengan yang mereka rasanya yang dimengerti oleh anak-anak tersebut, yang tidak membatasi harus begini harus begitu. Kemudian yang kedua mengenai suasana kelas yang menyenangkan atau yang lebih disiplin positif, menjadikan suasana kelas menjadi lebih positif dan menyenangkan, yaitu dengan menyelingi dengan PSE-nya, dengan kegiatan emosionalnya, bagaimana kalau kegiatan emosionalnya sudah oke, sudah baik, baru kita lanjutkan dan diselingi juga dengan ice breaking supaya menghindari adanya kejenuhan-kejenuhan pada saat mereka melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini kita mengingatkan kembali apa-apa saja yang menjadi kesepakatan kita di dalam proses belajar mengajar. Baik, berarti menurut Ibu sudah Ibu maksimalkan lah ketiga
pengembangan secara spesifik yang sudah Ibu tentukan di percakapan pra observasi kemarin, Bu, ya. Iya. Berikutnya, Bu, kalau saya buat dalam skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu di angka berapa itu, Bu, dalam melakukan praktek mengajar yang targetnya itu adalah pengembangan dari apa namanya itu tadi, ketercapaian pengembangan secara spesifik tersebut. Mungkin di angka 80 ya Pak Denny ya. 8. 8. 1 sampai 10 berarti 1 sampai 8. 10 ya. Kalau 1 sampai 10 berarti saya 8. Oh, 8 berarti 8 saja. tinggal 2 lagi ya, Bu? Iya, tinggal 2 lagi. Luar biasa, berarti itu udah mendekati ke sangat baik. Berikutnya, Bu, menurut Ibu nih, ada nggak Ibu jumpai kesulitan atau tantangan terkait mencapai target ketercapaian pengembangan secara spesifik tersebut dalam mengajar dari 3 hal tadi, Bu? Nah, terima kasih Pak Denny. Ya, tentu saja kalau dalam proses mengajar, setiap guru di dalam kelas itu pasti ada menghadapi tantangan. Tantangan yang saya temui ketika saya observasi kemarin adalah di mana mungkin ketersediaan waktu mungkin ya Pak ya, karena kan kita di sana mengadakan praktek. Ketersediaan waktu, kemudian mungkin kedepannya saya akan lebih menyesuaikan lagi antara praktek yang akan dilakukan anak dengan waktu yang disediakan. Oke, berarti saya tangkap di labor ini kadang tidak sesuai dengan rencana, ya, tidak terkait sesuai dengan waktu ya. Ya, saya juga guru IPA kadang juga sama seperti itu. Berikutnya, Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan dan tantangan yang terkait waktu tersebut? Ya, terkait waktu, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ke depannya saya akan lebih mengulang lagi, mengkaji lagi, kira-kira dengan praktek yang saya lakukan itu akan saya sesuaikan dengan jam pelajaran saya pada saat itu. Misalnya mungkin karena praktek ini memakan waktu yang mungkin lama ya Pak Denny ya, dengan penyediaan alatnya lagi dan kelompoknya lagi, disediakan mungkin dengan jam yang lebih banyak, misalnya 3 jam pelajaran. Oke, berarti Ibu akan manajemen waktu lagi, Bu, ya, manajemen waktunya. Mungkin kalau praktek-praktek ini lebih tepatnya ke yang alokasi waktunya 3 jam. Alokasi waktu 3 jam ya, Bu. Karena memang lama saya lihat memang kalau apalagi anak bergerak aktif dan sebagainya. Iya. Baik, Bu, pertanyaan berikutnya, Bu, boleh saya menyampaikan atau menampilkan data pengamatan saya ketika observasi di kelas melihat Ibu dalam praktek mengajar, Bu? Boleh, silakan, Pak. Dari catatan yang saya catat nih dari pembelajaran Ibu di kelas, saya sudah melihat yang luar biasa, yaitu Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu Ibu sudah memberikan akses sumber belajar kepada murid ya, melalui LKPD atau melalui link di WA grup IPA kemarin ya saya lihat. Kemudian dalam pembelajaran sosial dan emosional juga saya sudah melihat Ibu sudah melakukan mindfulness, teknik stop, walaupun Ibu lakukan sederhana itu juga sudah mengajak anak untuk pemikirannya kembali ke kelas. Kemudian juga saya melihat ice breaking ya, luar biasa sekali. Menurut Ibu mendengar ini, pandangan Ibu seperti apa yang terkait yang sudah Ibu lakukan, yang sudah muncul di yang saya amati ini, Bu? Pandangan saya sudah melakukan sepenuhnya. Mungkin saya agak terlupa di refleksi nih Pak Denny. Di refleksi pada akhir pembelajaran mungkin ya, refleksi tentang kesepakatan yang telah saya buat dengan anak-anak. Ya, Bu, Ibu sudah merefleksi sendiri nih ya. Tapi di catatan saya memang saya lihat di sini yang Ibu perlu kembangkan kembali adalah tentang keteraturan suasana kelas, tapi difokus ke mengingatkan kesepakatan kelas. Jadi yang belum terlihat di situ adalah fokus yang dianjurkan, yaitu Ibu sama-sama merefleksi kepada murid tentang kesepakatan kelas yang telah Ibu tentukan atau Ibu sepakati dengan murid-murid. Mungkin karena ini di labor. Bagaimana Ibu mendengar ini? Mungkin ini karena tadinya kan sudah ada kesepakatan Pak Denny, karena kita
praktikum IPA kan harus di labor Pak Denny. Mungkin kurang menerapkan mungkin refleksinya peraturan-peraturan yang berlaku di laboratorium. Itu Pak Denny. Oh, berarti karena di labor kan berbeda lagi tuh aturannya tuh. Oh iya. Dengan di kelas. Posternya kan di kelas Bu ya. Posternya di kelas. Di labor ya sebenarnya bisa juga digunakan. Bisa, dengan aturan-aturan yang telah diterapkan di labor. Tata tertib labor Bu ya. Seperti itu Bu ya. Iya. Jadi bisa kita siasati ke depannya. Baik Bu. Dari data yang saya sampaikan ini, catatan-catatan yang saya sampaikan ini, ada 3 hal tadi yang saya observasi dan saya amati. Dan Ibu sudah melakukan refleksi sendiri tadi mana poin-poin yang memang perlu Ibu kembangkan. Menurut Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari catatan-catatan data-data yang saya catat Ibu? Pembelajaran mungkin pemahaman tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Denny ya. Selanjutnya kegiatan penalaman tentang nilai-nilai kesepakatan kelas yang pertama mengenai keteraturan suasana kelas dan aktivitas dengan itu akan saya dalami dengan mengikuti pelatihan mandiri mungkinnya nantinya ya di PMM sesuai dengan topiknya diferensiasi dalam pembelajaran serta disiplin positif. Oh, berarti Ibu udah berbicara tindak lanjut Bu ya? Iya, ada tindak lanjut. Rencana tindak lanjut Ibu yang saya tangkap, Ibu akan melakukan pelatihan mandiri di PMM Bu ya? Iya, betul Pak Denny. Temanya apa itu Bu di PMM, di pelatihan mandiri? Diferensiasi dalam pembelajaran serta disiplin positif. Oh iya, bagus. Itu ada dua yang Ibu lakukan dalam praktek mengajar, diperdalam lagi dengan lebih ke diferensiasinya dan ke disiplin positif. Baik, jadi Ibu saya garis bawah ini Ibu akan melakukan kegiatan aktivitas pengembangan diri dan tindak lanjut yaitu melakukan pelatihan mandiri di aplikasi PMM Bu ya. Iya betul Pak Denny. Berikutnya Bu, tujuan Ibu dalam melakukan aktivitas pengembangan diri itu apa Bu ya kira-kira? Tentu saja untuk nanti setelah saya melakukan PMM pembelajaran mandiri itu lebih mampu menghadirkan pembelajaran yang sangat berpusat kepada siswa. Berpusat sama siswa. Berpihak kepada siswa. Berpihak murid, kepada siswa semua ya sama siswa berpusat. Iya, itu memang dasar pendidikan kita memang menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu harus berpihak kepada kepentingan muridnya, masuk dalam aspek belajar. Iya, Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Berikutnya menurut Ibu ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan pengembangan diri itu seperti apa Bu? Ukuran keberhasilannya? Pengembangan diri saya mampu menyelesaikan tahapan demi tahapan pelatihan sehingga bisa melakukan atau mengerjakan aksi nyata di kelas sehingga kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi terpenuhi dan murid mampu melakukan kegiatan dalam penalaman nilai-nilai keyakinan kelas dengan cara-caranya misalnya dengan tabel T dan mendapatkan sertifikat tentunya dari PMM. Dan sertifikatnya bisa digunakan untuk kita dalam laporan kinerja kita Bu ya. Laporan kinerja. Mudah-mudahan Ibu di situ nanti tidak ada kendala Bu. Berikutnya Bu, kira-kira menurut Ibu nih dukungan apa yang Ibu perlukan, boleh dari sekolah atau dari rekan sejawat atau dari pimpinan mungkin terkait dengan aktivitas pengembangan diri tersebut Bu? Tentunya semuanya yang saya butuhkan, yaitu dukungan dari teman sejawat, kemudian akses internet juga ya Pak Denny ya. Teman sejawat ini terutama oleh guru penggerak yang nanti akan sharing tentang ilmunya dan bagaimana tahapan-tahapan kedepannya agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Jadi Ibu mengharapkan dukungan dari rekan sejawat, dari guru penggerak, dari fasilitas sekolah. Artinya ada kolaborasinya. Kolaborasi saling mengembangkan Bu ya. Baik, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Berikutnya apa nih Bu mulai akan melakukan kegiatan pengembangan diri tersebut Bu? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, yaitu Senin depan akan sudah saya coba. Saya sudah mulai bergerak. Senin depan berarti minggu depan Bu ya? Minggu depan akan. Ada target Bu, misalnya harus seminggu atau 2 minggu atau? 1 bulan saya targetkan. 1 bulan selesai semua. Berarti dua apa nih Bu ya? Dua pelatihan Bu ya, 2 tema atau topik Bu ya? 2 topik, Insya Allah nanti. Baik Bu, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Nanti kalau memang perlu bantuan dari rekan sejawat, terutama guru penggerak, hubungi saja. Ya tentu saja, sangat diperlukan. Ini saling membantu kolaborasi untuk pengembangan diri Ibu ya Bu ya.
kayaknya waktu sudah selesai. Saya pikir sudah cukup. Tapi sebelum kita tutup, Bu, saya ingin mendengar ungkapan dari Ibu tentang apa yang Ibu dapat dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini. Obrolan yang saya dapatkan dari awal sampai akhir ya tentu saja satu kepercayaan diri saya nanti sama dengan kemarin di masa yang akan datang untuk melakukan tindakan-tindakan apa saja yang harus saya perhatikan di dalam pembelajaran tentunya Pak. Kemudian pembelajaran yang sangat berpusat kepada siswa, bagaimana menciptakan suasana kelas itu lebih menyenangkan sehingga ketujuan materi kita dapat tercapai dan tanpa ada paksaan dari gurunya, siswa menerima pelajaran dengan senang hati, guru pun menyampaikannya dengan senang hati, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan menyenangkan. Sangat luar biasa sekali, Bu. Ya, jadi ada poin dari percakapan kita. Semoga Ibu bisa, sekali lagi saya berdoa semoga Ibu bisa lancar dalam melakukan kegiatan pengembangan dirinya sehingga nanti berdampak kepada murid-murid di kelas lagi, Bu, ya. Iya, kayaknya waktu kita sudah cukup nih, Bu. Ibu juga sudah melakukan refleksi, saya sudah melakukan balik dan Ibu sudah menentukan tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri Ibu, ya. Ada lagi, Bu, kira-kira yang ingin diobrolin, Bu, mengenai praktik mengajar Ibu? Saya rasa cukup untuk bekal saya ke depan ini. Iya, mudah-mudahan jadi bekal kita. Iya. Saya juga belajar juga dari sini. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu